down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisasti, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2020. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai e-commerce dan bisnis. Adapun pokok-pokok pembahasan yang kali ini kita akan bahas. Yang pertama adalah e-commerce, yang kedua adalah e-business, yang ketiga adalah dampak positif dan dampak negatif, yang keempat adalah perbedaan e-commerce dan e-business. Pembahasan yang pertama adalah e-commerce. Adapun sejarah perkembangan e-commerce, istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan 2000-an, banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Yang kedua adalah definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contoh, Amazon.com, a website yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai hiburan. Yang ketiga, istilah-istilah dalam e-commerce, digital atau electronic cash, juga dikenal sebagai e-cash. Istilah itu ditunjukkan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirim nomor dari satu komputer ke komputer lain. Tal money adalah terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Disintermediator adalah proses untuk memotong jalur perantara. Kira-kira pada satu perusahaan yang berbasiskan web membypass kanal reality tradisional dan menjual secara langsung ke pelanggan atau pembeli, maka perantara tradisional seperti toko dan jasa mail order akan kehilangan pekerja. Yang keempat adalah ruang lingkup e-commerce. Yang pertama adalah teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi, dalam hal ini perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, marketing dan new customer processor. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Di dalam konsep ekonomi ini, semua sumber daya yang dapat digitalisasikan menjadi tak terbatas jumlahnya dan berpotensi menjadi public goods yang dimiliki oleh siapa saja dengan bebas. Electronic link. Di satu sisi yang lain, banyak orang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entity dengan entity lainnya. Software infrastructure. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual-beli, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual-beli produk tersebut. Legal privacy dan publish policy. Sisi terakhir dalam melihat e-commerce adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan. Secara tidak langsung terlihat bahwa interaksi perdagangan elektronik yang telah mengikis batas-batas ruang dan waktu mau tidak mau mendatangkan tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencoba membuat regulasi tertentu. Yang kelima, hambatan e-commerce. Yang pertama adalah penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. Yang keenam, kemampuan e-commerce. Yang pertama, otomatis. Proses otomatis yang menggantikan proses manual. Yang kedua, integrasi. Proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang ketiga adalah publikasi. Memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Yang keenam, kemampuan e-commerce. Yang pertama, interaksi, pertukaran data atau informasi antara berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Yang kedua adalah transaksi, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. 7. Faktor kunci sukses dalam e-commerce. Yang pertama, dalam banyak kasus sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja,
adanya tim manajemen yang handal dan pengiriman yang tepat waktu. Yang kedua, menyediakan harga kompetitif. Yang ketiga, menyediakan jasa pembelian tanggap cepat dan ramah. Yang keempat, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang kelima, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang keenam, memberikan perhatian khusus seperti ulasan pembelian. Yang ketujuh, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedelapan, aplikasi e-commerce. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah: yang pertama, email dan message. Yang pertama adalah email dan message. Yang kedua, content management system. Yang ketiga, dokumen, spreadsheets, dan database. Yang keempat, akunting dan sistem keuangan. Yang kelima, informasi pengirim dan pemesanan. Yang keenam, pelopor informasi dari klien dan enterprise. Yang ketujuh, sistem pembayaran domestik dan internasional. Yang kedelapan, news group. Yang kesembilan, online shopping. Yang ke-11 adalah online banking. Yang ke-9 adalah Undang-Undang E-commerce. Pasal 1 UU PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun, pada kenyataannya, UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang akan dipergunakan dalam transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual-beli konvensional, karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerima oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui jasa ekspedisi. Dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan penyelesaian sengketa, dalam kasus-kasus di Indonesia dikenal dua forum, yaitu litigasi dan non-litigasi. Selanjutnya bagian B, yaitu e-business. Sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa, dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep e-business adalah bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep e-business. Dari sumber daya tersebut merupakan komponen utama dari sebuah konsep e-business, yaitu proses bisnis yang akan mendrive aplikasi, data atau informasi yang akan mendrive database, teknologi yang akan mendrive perangkat keras infrastruktur, dan stakeholders mereka yang berkepentingan. 2. Definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-business juga bisa dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Definisi e-business. Dalam penggunaan sehari-hari, e-business tidak hanya menyangkut e-dagang. Dalam hal ini, e-dagang lebih merupakan subbagian dari e-business, sementara e-business meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. E-business memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, eksternet, atau kombinasi di antaranya. Yang kedua adalah manfaat e-business. Daya ungkit teknologi dalam LMM atau network marketing menggunakan ponsel daya ungkit orang lain. Yang kedua, minim biaya rutin. Tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Yang ketiga, kewirausahaan Anda adalah seorang bos. Semua keputusan ada di tangan Anda. Keempat, ukuran keberhasilan e-business. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori tersebut, maka secara jelas e-business harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di bawah ini. Pertama, seberapa tinggi potensial pendapatan revenue atau pendapat perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-business diimplementasikan. Dan yang kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan cost atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat pada konsep e-business diterapkan. Kedua hal tersebut adalah hal minimum yang harus dideliver oleh e-business kepada perusahaan agar dapat secara nyata meningkatkan tingkat probabilitasnya. Kelima, aplikasi e-business. Beragam kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis.
aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Ketika perusahaan hendak mengintegrasikan berbagai aplikasi ini untuk mengimplementasikan konsep e-business, yang biasanya dilakukan oleh manajemen adalah menghubungkan satu aplikasi dengan lainnya dengan urutan-urutan proses. Dilihat dari segi kecepatan, arsitektur semacam ini jelas lebih baik dibanding dengan sekuensial karena data atau informasi yang dibutuhkan tidak harus berjalan melalui beberapa titik. Selanjutnya, standarisasi data dan aplikasi maupun hal-hal lainnya seperti sistem operasi, sistem database, dan lain-lain. Yang pertama, ERP, Enterprise Resource Planning, sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain dan CRM. Yang kedua adalah CRM, Customer Relationship Management, sistem kostuminasi real-time yang manajemen konsumen dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan konsumer. Yang ketiga adalah AI, Enterprise Application Integrator, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis machines. Yang keempat adalah CCM, Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Yang kelima, arsitektur e-business, menentukan desain e-business dengan aplikasi terintegrasi perusahaan adalah mengharapkan e-business menuju peningkatan penghasilan, buat menjadi kompetitif ke arah yang berbeda, dan didukung bisnis praktis yang inovatif. Ada 5 bentuk e-business untuk menuju market leadership. Yang pertama adalah the core functional business unit, yang kedua the strategic business unit, yang ketiga the integration enterprise, yang keempat extended enterprise, yang ketujuh desain e-business. Yang pertama adalah cross-functional business unit, persilangan unit fungsi bisnis di dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercaya, konsisten, kualitas produk dan service dengan biaya yang memungkinkan. Yang kedua, the strategic business unit, strategi bisnis unit. Perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk yang kedua, konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end. Tiga adalah the integrated enterprise, integrasi perusahaan. Perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada edukasi biaya dan efisiensi internal. Yang keempat, the extended enterprise, peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi-enterprise supply chain, rantai multi-supply perusahaan dengan berbagai infrastruktur informasi. Tujuannya adalah meningkatkan penghasilan di mana beberapa perusahaan menyelesaikan dengan pengukuran produk pelanggan, pelayanan, dan penambahan nilai informasi. Yang kedelapan, kuadrat dalam e-business. E-business bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan. Dalam e-business bukan hanya pembeli dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Yang kesembilan, faktor-faktor penyebab kegagalan e-business. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. Ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjual mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi IT dengan strategi perusahaan. Yang keenam, adanya masalah keamanan dan berinteraksi. Yang ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Yang kedelapan, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang berinteraksi atau cyberlaw. Kesembilan, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-business. Dampak positif e-commerce dan e-business. Yang pertama, revenue system atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market export atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Dampak negatif e-commerce dan e-business. Yang pertama adalah kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Perbedaan e-commerce dan e-business. Electronic business atau e-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Dalam praktiknya, e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business dapat diatur melalui internet dan atau eksternal
tadi beberapa materi singkat mengenai e-commerce dan e-business. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.